Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Senin ya, tanggal 9 Februari tahun 2026. Nah, kali ini gue pengen ngajak kalian untuk berkenalan dengan saham BRIS ya, atau Bank Syariah Indonesia, melalui laporan keuangan yang telah dia keluarkan untuk tahun 2025 full year ya. Nah, ini dia rapor keuangan versi gampang ya. Daripada kalian susah-susah baca laporan keuangannya si BRIS ya, mending kalian tonton video ini aja deh gitu ya. Gua udah rangkumin ya garis-garis besarnya aja sih gitu. Jadi biar kalian gampang memahami apa yang ada di dalam isi laporan keuangan tersebut ya. Kalau kalian perlu yang lebih lengkap ya tentunya kalian harus baca sendiri sih laporan keuangannya gitu. Tapi kalau kalian mau kenalan dulu sekilas tentang BRIS itu siapa dan saham apa dan usahanya apa ya, boleh lah simak video ini ya, nggak lama kok ya. Kalian dengerin sambil nyetir mobil atau sambil cari inspirasi di WC ya, boleh juga ya. Nah, jadi kalian nggak perlu pusing dan nggak perlu ribet, gua ringkasin buat lo ya. Nah, ini periodenya 2025 full year ya. Jadi ini ringkasan kinerja BSI setahun penuh di 2025, oke? Nah, laporan keuangan ini udah di audit ya. Nah, siapa wasitnya atau siapa auditornya? Nah, auditornya adalah Ernst & Young Audit ya, dan tim lah pokoknya, si EY ini ya. Level mereka udah kelas dunia di Big Four untuk urusan auditing ya, auditor. Hasil cek angkanya valid dan bersih, dan mudah-mudahan nggak ada tipu-tipu ya. Harusnya sih nggak ada karena ini saham syariah ya. Laporan ini udah diperiksa wasit internasional dan hasilnya bersih ya, atau wajar gitu ya. Nah, lanjut. Sebenarnya seberapa kaya sih si BSI ini? Nah, atau total asetnya berapa sih gitu. Nah, kalau BSI jual semua gedung ya, aset-asetnya dia, terus tagih semua utang atau piutangnya, cair semua, dan kumpulin semua itu menjadi sebuah cash, duit cash ya, maka duit tersebut akan terkumpul sebanyak 432,8 triliun ya untuk tahun 2025 ini. Naik dari tahun 2024 yang awalnya cuma 403 triliun ya. Nah, jadi kalian kalau beli saham BRIS ya, saham BRIS kan market cap-nya sekarang di angka 111 triliun ya. 111 triliun. Kalian beli BRIS semuanya, kalau misal kalian punya 111 triliun ya, kalian beli si BRIS, nah kalian akan mendapatkan aset senilai 432,8 triliun. Nah, menurut kalian bakal rugi apa bakal untung dengan membeli seluruh saham si BRIS ini atau membeli perusahaan BRIS ini? Nah, apakah logika kalian sudah berjalan ya? Kalian ngeluarin duit 111 triliun. Nah, dapat perusahaan yang nilainya 432 triliun ya, tentunya kalian udah untung ya. Sebenarnya kalau beli semuanya ini termasuk harga diskon ya, karena di pasar harga dia masih di angka 111 triliun ya, gitu. Dan sebenarnya aset dia kalau di total sebanyak 432 triliun ya. Lanjut. Duit segudung itu punya siapa? Nah, punya nasabah sebanyak 299 triliun ya sampai dengan 2025 ini ya. Nah, totalnya diputar buat bisnis ya. Punya pemilik modal. Nah, si BRIS ini dimiliki oleh sahamnya ya. Mandiri paling gede ya, dia 51%, dan BNI dia punya juga, BRI punya juga. Gua lupa BNI dan BRI kepemilikannya berapa persen ya. Terus nanti ada Danantara di belakang.
Sebagian besar uang di BSI adalah titipan nasabah yang harus dijaga ya. Ya iyalah, masa nggak dijaga ya. Nah, terus uangnya dipakai buat apa? Pembiayaan apa gitu ya. Nah, kalau di BRIS kan dia bank syariah ya, bukan bank konvensional seperti biasa kayak BRI biasa atau Mandiri biasa ya, atau BCA mungkin. Nah, dia jadi sistemnya dipakai buat kayak jual beli, namanya kalau di syariah itu murabahah ya. Sebanyak 149 triliun BSI beliin barang. Jadi jadi kalau di bank syariah itu ya, kalau misal jadi nasabah bank syariah Mandiri terus pengen beli rumah, nah rumahnya kan biasa dibayarin dulu sama si BSI, nah terus dia baru jual ke lu gitu. Jadi BSI beliin barang, nasabah nyicil ya. Terus kerjasama bisnis dan namanya musyarakah ya. Sebanyak 144 triliun untuk kerjasama bisnis ya. Nah, jadi kalau lu punya ide bisnis atau apalah, nah bisa nih lu ngajuin buat dimodalin sama si BRIS nih, modalin bisnis bareng. Nah, untungnya dibagi 2 ya. Tentunya di dalamnya ada perjanjian lah ya, biasa. Si BRIS dapat berapa persen dan lu yang menjalankan usaha tentunya bisa dapat berapa persen. Nah, itu mungkin berbeda-beda di tiap case-nya ya. Jadi kalau mau tahu sendiri ya lu cobalah apply di si BRIS ya. Mau bikin usaha gitu, mau buka 1000 outlet pecel ayam gitu. Nah, lu bolehlah ngajuin ke BRIS untuk dananya. Nanti kalian bisa sharing profit ya. Nah, BSI paling banyak nyalurin duit buat bantuin orang nyicil barang dan modal usaha ya. Sebenarnya bukan bantuin sih, emang usaha ya, usahanya itu. Terus dari mana BSI dapat untung? Ya itu tadi ya. Untung jual beli, marginnya dia dapat 14,5 triliun ya. Ini untuk 2025 ya. Bagi hasil proyek 10 triliun, sewa dan lainnya sebanyak 3,5 triliun ya. Terus sumber cuan utama BSI itu dari selisih harga jual beli barang dan bagi hasil proyek ya. Gitu. Terus lanjut, bagi-bagi kue bayar ke nasabah. Nah, di sini kan dia kurang lebih dapat 24, 27, 28-an lah ya. Nah, dibagi hasil ke nasabah tentunya sebanyak 9,1 triliun ya. Gitu. Sebelum BSI ambil untung, nasabah, deposito dan tabungan, berarti duit yang lu taruh di situ ya dapat bagi hasil juga dari BSI gitu ya. Kalau di bank biasa sih kayak bunga gitulah ya. Nah, ini duit yang lo terima kalau lo nabung di sini ya. Jadi ini namanya bagi hasil kalau di BRIS ya. Dari total pendapatan, total ini ya, net income-nya gitu. Total laba lah. Jadi berapa tadi? 14, 10, 28 ya dikasihin ke nasabah sebanyak 9 triliun ya. Terus lanjut, tabungan jaga-jaga dan CKPN. Nah, ini juga ya sangat penting di sebuah bank ya. Jadi total CKPN dia ada di angka 10,9 triliun ya. Namanya ngutangin orang, pasti ada aja yang macet ya tentunya. BSI udah nyisin duit segini buat nutupin kerugian. Jadi kalau ada kredit macet, ya bank bisa ambil duit ini buat tutupin kerugian tersebut ya. BSI udah siapin dana cadangan belasan triliun buat cover kalau ada nasabah yang gagal bayar. Semoga nggak ada yang gagal bayar lah ya. Terus jadi sisa duitnya berapa? Nah, jadi laba sebelum pajak dia adalah 9,7 triliun ya. Ini udah gak bayar gaji karyawan, udah bayar listrik dan gedung ya. Udah bayar ke nasabah, udah dikurangi ya. Nah, sisanya segini nih, tapi belum potong pajak nih. Nah, jadinya
net income-nya, nah seperti di sinilah 7,5 triliunan ya, gitu. Berarti pajaknya berapa tuh? 9,7 kurangi 7,5, 1,8an lah ya. Terus bukan cuma cari untung, nah si Breeze juga sering beramal nih, tentunya karena dia bank syariah ya. Dia bayar zakat ya, ada 334 miliar disalurkan ke yang berhak ya. Terus ada dana kebijakan. Nah, ini cukup unik juga ya. Ada duit 130M ya. Tapi asal duit tersebut ya dari denda bayar yang telat ya, atau bisa dibilang itu ya pendapatannya jadinya jadi riba ya, jadi non halal ya. Jadi duit ini nggak bisa dimakan sama bank ya, jadinya disumbangkan. Tapi nggak tahu nih sumbanginnya kemana, harus dicari lagi. Anggap aja beres lah ya, udah disumbangin sebanyak 130M, yang dana menurut si Breeze ini kan jadinya nggak halal ya, jadi dana riba ya, karena dia kan bank syariah ya. Denda nasabah dan pendapatan halal disumbangin lagi ke masyarakat ya, haram dimakan bank. Ini hukumnya gimana ya? Nyumbangin yang menurut bank syariah itu haram tapi disumbangin ke masyarakat gitu. Apakah jadi pahala atau enggak? Ya kita harus tanya Ustadz Hadi Hidayat ini ya. Nah, ini berita terbaru nih, breaking news Januari 2026 ya. Dan antara adalah ya BUMN Super Holding ya. Plot twistnya adalah kejadian Januari 2026. Sebenarnya sih desas-desusnya kan udah sejak tahun kemarin ya. Breeze ini mau memisahkan diri dari si BMRI, BNI dan BNI ya, BRI, BNI, Bank Mandiri gitulah ya. Jadi mau berdiri di kaki sendiri di bawah Danantara langsung ya. Laporan ini kelar Desember 2025 ya. Tapi di Januari 2026 ada kejadian besar ya, seperti yang sering gua bahas ya. Untuk 2026 ini menjadi chapter baru untuk si Breeze dan Bank Mandiri ya. Mandiri sih yang paling gede soalnya kan dia pegangnya 51% ya saham Breeze gitu. Saham pengendali pindah ke Danantara Asset Management ya. Nah, Mandiri bukan lagi induk BSI ya. Nah, yang tadinya BSI sih jadi anaknya sekarang cuma jadi saudara ya. Bisa begitu ya, karena si Danantara punya golden share untuk saham Breeze ya, jadi dia yang jadi pengendali. Semoga aja di bawah Danantara lebih bagus dan dividen payout ratio-nya lebih bisa digedein ya. Tapi kalau enggak juga kalau buat pengembangan ya oke lah. Mulai 2026 bos besar BSI bukan Mandiri lagi ya, tapi Danantara ya. Nah, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya harta si BRIS ini banyak ya, 432 triliun dibanding market cap sekarang cuma 111 triliun ya. Cuannya lumayan gede ya, kita lihat net income-nya 27%, gila ya. Bank-bank tuh gede banget ya, GPM, NPM gede. Terus dia juga rajin beramal, oke ya, Bang Soleh ya. Terus bos baru ya 2026 dan seterusnya dia di bawah Danantara. Status aman banget buat nabung. Ini nabung ya, bukan beli sahamnya ya. Gua disclaimer ini bukan ajakan jual beli ya. Terus BSI tahun 2025 sehat walafiat, cuan banyak dan aman buat taruh duit ya. Jadi segitulah ya tentang sekilas laporan keuangannya si Bank Mandiri kalau disederhanakan ya. Bank Mandiri lagi, Bank BSI kalau kita sederhanakan ya. Tapi kalau lu mau lebih suka yang lebih lu mumet ya, lu tinggal cari aja di IDX laporan keuangan ya tahunan 2025 si BRIS. Kalian boleh baca sendiri ya, gitu biar lebih mantap gitu. Nah, untuk si kenalan dengan si BRIS kayaknya segitu dulu ya. Semoga video ini ada manfaatnya dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.